kegiatan sehari-hari ya. Jadi dibatasi untuk karyawan dan batinnya yang kira-kira tidak punya kepentingan yang mendesak di luar ini agar dikurangi, bahkan dibatasi ya. Termasuk yang kedua, ibu-ibu yang belanja ke perdagangan ataupun ke Sungai Langge ataupun ke gede-gede, ini cobalah Pak ya, yang namanya baju dipakai dari belanja, tolong setelah selesai belanja ini langsung dicuci, jangan dipakai berlama-lama di rumah. Itu yang pertama. Kemudian kedua, untuk pedagang-pedagang yang masuk ke abdeling masing-masing, ini nanti koordinasi dengan Gamut ataupun kepala desa supaya kita hindari Pak, atau kita batasi jangan boleh masuk dulu ke abdeling selama 1 bulan ya. Ini tolong diingat Pak yang kedua ini. Untuk pedagang-pedagang yang dari luar kita batasi jangan masuk ke lingkungan abdeling kita ya. Kemudian ketiga, nanti mungkin disampaikan Pak Niko, ada beberapa ramuan yang disampaikan Pak JM tadi di grup, supaya ini semua karyawan yang ada di abdeling semuanya membuat ramuan jamu-jamuan. Jadi tadi sudah dikasih Pak JM bentuk ramuannya, bisa nanti masing-masing karyawan mengolahnya sendiri masing-masing ya. Yang terakhir, untuk karyawan yang tinggal di luar kebun, tadi sudah diinventaris Pak APK melalui asisten abdeling masing-masing. Ini ruang geraknya tolong diawasi Pak. Cara mengawasinya macam mana? Tiap hari Bapak tanya, tiap hari Bapak imbau, jangan kemana-mana. Begitu pulang kerja langsung ke rumah ya. Di perdagangan sudah banyak Pak korban, insya Allah mudah-mudahan ya di Sungai Langge jangan sempat, karena itulah lingkungan terdekat kita. Di Siantar sudah kena, mudah-mudahan tidak sampai ke kebun. Yang pertama induk kunyit campur jahe ditumbuk, itu dipakai air panas pada sore hari. Terus yang kedua, bisa kumur-kumur dengan air garam 1 gelas 2 sendok air garam pagi sama sore. Karena kandungan dari garam itu juga ada natrium klorida. Sementara kalau kita lihat disinfektan itu ada kandungan klornya. Itulah yang dapat mencegah membunuh kuman. Tegaskan kembali kepada seluruh karyawan kita yang berada di sini, bisa kita awasi. Cuman dari pihak luar tadi ini agak berat, dan kemudian juga bagi karyawan kita yang tidak tinggal di perumahan abdeling. Jadi harapan kami dari Serikat Pekerja khusus kepada rekan-rekan komisaris abdeling, mari sama-sama kita perketat pengawasan khususnya kepada karyawan dan batin. Saya minta kepada seluruh komisaris abdeling sering-sering ingatkan melalui pengeras suara kita manfaatkan di masjid. Kita minta bantuan kepada petugas agama kita, bila perlu 1 hari 2 kali kita himbau setiap hari, karena kondisi ini memang sudah nggak bisa kita main-main. Di perdagangan sudah ada 3 orang. Jadi upaya pertama itu ada di diri kita masing-masing dulu ya. Harus kita memulai ini supaya anggota kita juga nanti ngikutin kita, sehingga perlu ada beberapa aturan-aturan yang harus kita tegakkan, yang kita mulai dari kita dulu. Yang pertama, dalam hal imun tadi Pak Niko sudah sampaikan, kita harus mengkonsumsi sesuatu yang membuat badan kita lebih kuat, lebih imun. Maka kita duluan membuat. Saya kira di semua pondok abdeling, di plasmen sudah tersedia yang dibilang Pak Niko tadi. Kita punya proyek apotek hidup yang jahenya juga sudah ada, kemudian kunyit juga sudah ada. Kita tinggal meramu saja sebetulnya. Jadi kita mulai dari diri kita dulu, kemudian baru kita berikan kepada para anggota kita di tempat masing-masing. Yang kedua, peraturan tentang store latex. Jadi kita harus tegakkan lagi bahwa di TPH akan kita berikan tanda tempat dia berdiri. Jadi nggak boleh lagi berdesakan, nempel-nempelan gitu, deket-deketan. Kita buat batasan-batasan di mana dia harus berdiri, di mana dia harus stop lateknya. Setiap 1 meter kita mau tanya nanti ya. Ini mungkin sudah dimembuat, tapi saya minta semua pilih membuat.
pabrik juga begitu. Di mana posisi berdiri orang motor untuk turunkan lateknya, gitu. Di mana posisi berdiri orang pabrik menerima lateknya. Jadi tidak bersentuhan satu sama lain. Kita di TPH dulu. Jadi buat apakah tanda silang, apa tanda bulat, apa tanda garis. Kita lihat di beberapa tempat di bank terutama itu mereka sudah buat garis gitu. 1 meter gitu ya. Kita sudah tahu. Di tempat ini juga sudah ada. Nah, kita juga buat seperti itu hal yang sama. Itu yang kedua. Yang ketiga, di abling masing-masing. Ini kembali tempat cuci tangannya kita buat. Kita sudah share kemarin beberapa abling di kebun lain membuat dengan pakai jerigen, pakai drum yang kapasitas kecil untuk bisa kita buat kerannya, buat sabunnya dan sebagainya. Ini abling belum ada yang membuat ya? Belum kan? Nah, kita baru di kantor kebun, di teknik, di pabrik, nah di pos juga. Di pos saya sudah sampaikan ke Pak Andi, ada wastafel kita di belakang yang itu bisa digunakan. Siap. Sudah siap. Sudah ditempel. Nah, seperti itu. Jadi kantor abling juga membuat hal yang sama. Pas satu mungkin belum lihat foto-fotonya yang dibangun, yang di Silo Dunia. Mereka sudah buat. Ayo kita segera buatkan. Paling tidak upaya itu dari kita dulu. Kita juga biasakan ya ke kantor bersih dulu. Ke mana? Pulang ke rumah tadi juga harus bersih dulu. Baru ini kita ajak, kita beri contoh kepada kawan-kawan yang ada di ruangan kita masing-masing. Tanpa ini, tanpa dari kita dulu, ini agak sulit. Kita nyuruh orang tapi kita mengabaikan. Nah, yang terakhir, kembali semuanya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ikhtiar terus lah pokoknya. Jadi perilaku selama ini kita nggak bersih memang, membakar sampah sembarangan, membuang sampah di sungai sembarangan, kemudian pabrik juga begitu. Sekarang kita dirumahkan semua sebagian besar, ternyata sungai bersih. Di mana? Di Italia, di Venesia itu sungainya bersih, orang nggak pernah buang sampah lagi. Jadi ternyata kembali kepada perilaku kita yang dimurnikan sekarang. Kalau dulu kita jarang kumpul sama keluarga, sekarang kita dikumpulkan di keluarga. Mohon maaf, ini yang di rumahnya nggak pernah sholat jamaah bapak sama anak, ya sekarang sholat jamaah di rumah. Yang jarang makan sama-sama, sekarang makan satu meja. Begitu ternyata. Jadi Allah meluruskan kita dengan caranya seperti ini. Jadi kita terima ini dengan ikhlas, tapi kita ikhtiar untuk memperbaiki diri kita. Rumah bordil ditutup, tempat judi ditutup, gitu kan? Apalagi panti pijat ditutup, semuanya yang jelek-jelek yang selama kita lakukan, semuanya ditutup sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memurnikan kita kembali. Ternyata kita bisa hidup, bisa gitu. Tanpa kita juga tidak membuang uang ke terlalu banyak, kita bisa hidup. Kita nggak boros, kita bisa hidup. Hemat seperti ini bisa juga kan? Bisa. Ya kita tinggal ngambil sayuran di belakang rumah, kita tinggal beli buat jamu juga dari pekarangan rumah, kita bisa hidup. Yang penting sekarang perilaku kita perbaiki ya sama-sama. Niatnya bagus, doanya bagus, ibadahnya bagus, insya Allah semua akan bisa hilang itu. Jadi saya kira pesan saya kepada kawan semuanya, yang harapkan ini ke bawah semakin kita sampaikan di mana namanya di Anca sambil start PPH, setelah teknik PPH, tolong disampaikan, gitu ya. Sebenarnya demikian tambahan dari saya. Terima kasih kepada Pak Ketua dan kawan-kawan yang telah menginisiasi acara ini sangat bagus, dan diharapkan kita semua mulai hari ini dari kita sendiri dulu kita perbaiki, dan mulai besok kita semua sampai kepada anggota di masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.